Kang Musli Channel nyeruput kopi. Jangan lupa nonton YouTube Kang Musli Channel, di like, in subscribe yo, matur nuwun. Ada satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala ibnatihi Fatimah Zahra. Jadi satu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertandang ke rumah putri tercintanya. Putri tercintanya itu Fatimah. Jadi putra dan putri Nabi jumlahnya berapa, Bu? Halo. Lah kok ora weruh iki piye? 7, tadi 10. Nama-namanya ya ibu yang apalah. Yang laki-laki 4, yang perempuan 3. Nah, salah satunya Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah ini yang nikah dengan Sayyidina Ali punya putra 2, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Nah itu keturunannya jadi para habaib, Sayyid, Sayyidah, Habibah, segala macamnya. Habib-habib yang ada. Termasuk Syekh Nawawi ini. Karena beliau cucunya Kanjeng Maulana Hasanuddin. Kanjeng Maulana Hasanuddin cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Terus sampai baginda Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu ke rumahnya Siti Fatimah, Bu. Siti Fatimah itu orangnya cantik. Pokoknya cantik, Bu. Ya kayak ibu-ibu inilah cantik-cantik. Tapi ya tentu cantik siapa, Bu? Siti Fatimah sama ibu cantik siapa? Kirain ngomong cantik saya. Ya aduh, lewah-lewoh. Iya. Ya wong itu putri Nabi, kan kita kudu mencintai beliau. Di sini, Bu, ketika Kanjeng Nabi masuk rumah, fawajadaha tathanu syairon ala roha wahiyya yabki. Ketika masuk rumah kan ketuk pintu dulu. Assalamualaikum ya Fatimah Zahra. Diketok sekali, 2 kali. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Masuk. Ketika masuk, Siti Fatimah itu sedang nutu padi. Ibu nutu tahu, Bu? Lagi nombok padi. Biasanya kalau nombok bahan tumbuknya ini kayu apa batu? Kayu ya. Kalau di Banten, di Serang, di Jawa pakai kayu, pakai lesung, ditutu. Tapi anehnya ketika nutu padi, kalau di sini gandum, Bu, karena di sana nggak ada padi ya. Ketika lagi nutu padi, Siti Fatimah itu nangis. Sambil nangis sesenggukan. Ibu pernah nangis nggak? Ini nangis ini. Ini cocok nih, kecapean nangis karena memang riwayatnya capek. Faqala laha Rasulullah wa ma yabkika ya Fatimah la abqallahu laki ainan faqalat ya abati abkani hajar ar-ruha wa syaghala al-bait. Gini ya Rasul. Jadi ketika ditanya Fatimah, kenapa kamu nangis? Ada apa kok nangis? Kasihan amat, sedih amat. Mudah-mudahan yang menangiskan kamu bukan Allah. Lalu menjawab, ya Rasul, yang menangiskan saya ini loh. Ini nombok ini saya capek. Ini tangannya pada pegel semua. Wasughlul baiti, dan pekerjaan rumah yang banyak. Saya nyuci bajunya Hasan, nyuci baju Husain, memandikan Hasan, memandikan Husain, mencucikan baju suami saya Sayyidina Ali, menyiapkan sarapannya, saya capek. Ya kayak ibu-ibu lah. Yang sudah pagi-pagi nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju. Nyuci bajunya pakai mesin cuci apa masih begini? Yang begini ya nggak apa-apa. Ini nanti riwayatnya begitu. Capek luar biasa. Sudah ngurusin anak-anaknya kecil-kecil, sudah bantu suami. Yang lebih capek ini kudu nombok padi karena belum ada gilingan padi. Kalau sekarang kan enak, ibu beras dikasih jatah sama pemerintah. Yang bantuan presiden dapat beras 10 kilo sama tentengan, dalamnya ada sarden, minyak dan segala macam.
Yang Pemprov ada beras 5 kiloan 2. Oh, kok Pak Ustadz tahu? Saya juga dapat. Kalau nggak dapat saya mau ngomong sama Pak Camat. Kok saya nggak dapat Pak? Ya wis saya belikan. Gitu paling Pak Camat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini semuanya dapat ya, yang begitu-gitu dapat ya. Alhamdulillah. Ya pesan Ustadz, kalau nggak dapat mbok nggak usah marah-marah, biasa aja. Wong itu kan sudah anugerahnya. Yang dimarahin kok pemerintah. Yang kasihan yang dimarahin RT. RT-nya payah nih sentimen sama saya. RT-nya aja pusing nggak dapat RT. Ya. Tapi ibu-ibu muslimat Sirajul Munir mah nggak begitu. Tapi lebih parah. Iya, enggak Bu, enggak. Itu kan bercanda. Tapi kalau ibu-ibu serius ya istighfar. Baik, di sini lanjut ya. Ini dilanjutin ini ceritanya. Ini yang ngomong wali jadi kita senang bacanya Bu. Cuma ini bahasa Arab jadi harus diolah ini. Kitabnya bahasa Arab semua sih ya Bu. Iya, ini makanya ustadznya harus pinter bahasa Arab ini ya. Makanya dulu di pondok ngaji nahwu shorof Bu. Yang kayak tadi itu. Af'ala yufngilu if'alan muf'alan mufngilun af'ilat tuf'il muf'alun muf'alun gitu. Kalau istighfar ya istighfar yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran mustaghfirun mustaghfarun istaghfir tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Bisa enggak yang begitu? Udah itu jatahnya dulu ya, jatahnya Pak Ustadz aja itulah. Ibu-ibu yang penting ngaji dengek. Ya Rasul, abdi iya capek apa sih? Capek. Yang nyuci yang ini sambil numbuk padi ya Rasul. Nah, di sini kalimatnya. Faqalat ya abati min fadlika tas'alu aliyan an tashtariya li jariyatan litu iyani ala tahni wa ala syughlil bait. Ya Rasul, wahai bapakku, tolong dong sampaikan kepada suamiku agar suamiku mencari pembantu yang nanti pembantunya membantu aku untuk menumbuk padi dan kesibukan rumah tangga. Intinya minta dicarikan pembantu. Tapi pelajaran yang kita ambil Bu, istri yang solihah, istri yang hebat, ini nggak berani ngomong langsung sama suaminya. Beda dengan yang di sini. Pak, uang belanja kurang Pak. Langsung kan ngomongnya. Pak, maunya apa sih Pak? Udah seminggu, masa ngasihnya cuma 5 juta sih Pak? Emang di sini. Ini ngomongnya sama bapaknya. Supaya ngomong sama mantunya. Berarti kan ada kesopanan yang luar biasa. Ini tanda-tanda istri solihah. Makanya di sini kalau ngomong sama suami itu pelan-pelan. Pak, apa? Ini loh Pak, ini kok leher saya ini nggak ada mengkilap-mengkilapnya. Apa? Kalung. Oh iya. Kan enak. Ngomongnya, ini suami apa sih? Nikah seprono seprini. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah dipakein kalung. Dasar suami payah. Wah, suami kok dipayah-payahin ini. Di sini nggak ada yang begitu kan? Nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau di rumah saya nggak tahu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika menyampaikan begitu falamma sami'an nabi kallamaha qama waja'a ila roja. Ketika mendengarkan Fatimah intinya minta pembantu, Kanjeng Nabi nggak jawab. Kanjeng Nabi bangun mendekati batu yang untuk nutup. Ketika sudah sampai situ, Kanjeng Nabi mengambil padi, dimasukkan ke dalam batu lesung tadi. Kanjeng Nabi tangan yang mulianya wa akhadha syair biyadil mubarakah asyarifah wa wada'u fi roha wa qala bismillahirrahmanirrahim. Itu batunya dipegang Bu, setelah padi dimasukkan dipegang ditapuk bismillahirrahmanirrahim. Ini batunya muter sendiri Bu. Kanjeng Nabi melihat, Siti Fatimah melihat, batu loh bisa bergerak sendiri. Dan anehnya fadarat wahdaha biidnillah. Itu batu menggiling padi sendiri. Padahal bukan mesin, itu harta mati, itu barang mati.
Bismillahnya Rasul, tangan manisnya Rasul dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran supaya kalau ngapa-ngapain pakai Bismillah tawassalna. Bismillah tawakkalna lillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah. Ustadz tanya huruf Bismillah ada berapa? Cihuy. Jumlah huruf Bismillah ayat sebraha Umi? Ummil Jamilah. Ini kelihatan nggak pernah wiridan Bismillah. 5. Itu PR, silakan dihitung buat minggu depan. Duh, ini serius. Minggu depan saya ngaji bab Bismillah saja. Duh, ini serius. Bismillah jumlah hurufnya berapa? Kalau udah tahu, minggu depan bahas tentang Bismillah. Nanti akan saya sampaikan Al-Quran yang jumlah hurufnya 1.025.000 huruf dikumpulkan pada T-nya lafaz Bismillah. Titiknya ba itu mengandung Al-Quran. Besok bahas itu. Insya kalau ngaji lagi. Kalau panjang umur kan. Berarti besok bahas Bismillah. Ibu PR-nya harus ngitung. Nggak harus sama loh. Jadi kelompok sini umpamanya ibu ngomong jumlah Bismillah ada 30 umpamanya. Yang sana ada 27. Jangan sama. Kalau sama paling nggak bagus. Nanti ngitungnya rombongan. Hitung nanti di rumah. Jangan tanya sama siapa-siapa. Tapi ama imajinasi ibu. Ama kecerdasan yang sudah ibu pelajari. Jangan tanya Google. Nanti tanya Google. Jumlah huruf Bismillah. Ting, keluar. Jadi ibu tidak melatih kecerdasan ibu sendiri. Jadi dihitung nanti ya. Ketika sudah Bismillah fadarot wahdaha itu batunya giling sendiri wasar. Ya itulah sangir biadihil mubarakah. Subhanallah. Ketika sambil muter bu. Itu batunya. Anehnya lagi wa tasbihullah ta'ala bilighatin mukhtalifatin hatta faragha syair. Batunya ngomong bu. Batunya bisa ngomong. Kalau yang bisa ngomong tahun 80-an itu lagunya Doel Sumbang. Ada yang ingat? Kalau bulan bisa ngomong. Itu kan tahun 80-an kan? Saya masih kecil nonton TVRI Doel Sumbang nyanyi itu. Pasti kamu tak akan bohong. Pasangannya Doel Sumbang siapa bu? Hafal banget itu dia. Dulu zaman Nabi batu bisa bunyi tasbih. Sambil batunya ngiling padi, batunya baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagunya diganti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Nah ini batunya loh begitu. Siti Fatimah tertegun, Kanjeng Nabi melihatnya. Karena Kanjeng Nabi itu bisa bicara dengan apapun. Kanjeng Nabi ya, khusus Nabi itu semuanya bisa ngobrol. Itulah Kanjeng Nabi. Kalau di Indonesia ada raja yang bisa ngobrol dengan binatang, namanya siapa? Angling Dharma. Ya suka nonton film Angling Dharma. Sekarang udah nggak ada. Raja Angling Dharma adanya di Pati sana. Ya, kuburan batik Madrimnya ada, Angling Dharmanya ada.
Di Pati nanti ibu kalau ziarah Wali Sanga bisa ziarah ke makam Batik Madrib dan goa yang buat pertemuan Angling Dharma dengan Raja Ular. Wah, ini kayaknya ibu-ibu nggak nonton Angling Dharma, nggak ngerti ya. Udah, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Ustadz segala ini dilihat jadi Angling Dharma aja apal ya. Ketika selesai baca tasbih, batunya ngomong sama Nabi, Bu. Ngomongnya begini. Oh, ketika selesai, faqala Nabi menyampaikan liroha pada batu, askini biidnillah, fasakanat. Batu, udah, cicing dia. Nah, gitulah bahasanya. Masa nabinya dari kulon? Oh. Udah kan cicing kulon. Kalau dari Jawa, wes menang kowe, asal kowe. Kowe menang kowe. Ini tapi bahasa Arab, askini biidnillah. Diam. Fasakanat. Ketika batunya diam sudah nggak ngiling karena padinya selesai ditumbuk, udah jadi beras, fanatokot, batunya ngomong biidnillah alladzi antaqa kulla syai'in faqalat bilisanin fasihin arabiyyin ya Rasulullah, ngomong komunikasi dengan Allah, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq nabiyyan wa rasula law amartani an adhana syaqiqal masjid wal maghrib latonah tuhu kullahu. Ya Rasul, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran engkau menjadi nabi dan menjadi rasul, jikalau engkau memerintahkan aku untuk menggiling padi, menggiling gandum seluruh umat manusia dari ujung wetan sampai ujung kulon. Ingat, kulonnya bukan Pandeglang. Karena ibu masih kalah kulonnya sama saya. Kulonnya Pandeglang ada Merak, sono lagi ada Lampung. Saya orang Lampung masalahnya. Jadi masih kulon saya. Ujung wetan, ujung kulon, ya Rasul, saya sanggup untuk menggiling padi semua manusia. Kanjeng Nabi tertegun. Ayak naon? Maneh apa ya ngomongnya ya? Susah juga saya ini. Kenapa kamu kok sanggup menggiling padi semua umat manusia? Padahal nanti umat manusia saat ini kalkulasi sensus penduduk dunia 7 miliar lebih manusia, Bu. 7 miliar itu nggak bisa bayangin saya manusia. Ini aja jumlahnya akan ada 35 orang, Bu. 35 apa 55 itu 35 ya. 7 miliar manusia. Penduduk terbanyak Cina dan India. Indonesia sekarang berapa jumlahnya, Bu? 265 juta penduduk Indonesia. Berbagai macam dari suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Batak, Bali, Lampung tidak ada. Di lagunya Lampung nggak ada, makanya saya protes sama Roma Irama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasul, engkau diutus oleh Allah yang hak, engkau jadi nabi, jadi rasul, saya siap menggiling semuanya. Emang kenapa? Kok kamu sanggup capek batu? Batunya ngomong begini. Gini ya Rasul, wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala, aku pernah mendengar kalam Allah yang engkau sampaikan. Kalimatnya kayak apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang baca Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Punya rizki halal dan barokah. Punya utangnya cepat lunas. Anaknya soleh dan soleha. Yang nggak baca Allah mudah-mudahan baca Allah juga. Ini surat apa kira-kira, Bu? Nah iya ibu ini cerdas ini. Surat At-Tahrim juz 28 terakhir, yang selanjutnya surat Al-Mulk juz 29. At-Tahrim ayatnya ayat yang ke-6. Nanti ibu di rumah buka ya. Di rumah jangan sekarang.
Batu mendengarkan Nabi menyampaikan kalam Allah di depan para sahabat. Sekali penyampaian batu langsung apal, Bu. Batu bisa menghafal ayat Allah. Kira-kira ibu ada yang apal nggak ayat-ayat Al-Quran? Banyak. Ibu kul huwallah apal, falak binas apal, kan? Terus aro'aital ladzi apal. Kalau surat Al-Waqiah, insya Allah apal. Bu, kalau yang mau baca Al-Waqiah sih biasanya, Bu, dapat barokah Al-Waqiah itu usahanya dipermudah oleh Allah. Kalau pingin lebih cepat bacanya setelah sholat asar 16 kali. Banyak amat. Dengar 16 kaget. Loba teuing Ustaz, eta ge siji bae. Orang kitabnya begitu, Bu, dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab dukun, Bu. Kitab hikmah. Saha anu jelma hayang hajatnya dicepatkan oleh Allah, hajat ekonomi, hajat dunia, hajat agama segala macam, eta kudu maca surat Al-Waqiah sak bada asar 16 kali. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'atun idza rujjal rajja bisadil balu basa fa kanat saba'an basa wa kun basa yang salasa wa ashabul maimanat. Ustaz juga apa? Karena Ustaz itu wajib baca Waqiah setelah asar 1 kali, wajib. Itu amalan Ustaz dari tahun 90. Ya, wajib. Jadi supaya lancar saja. Jadi yang usaha, yang dagang, amalannya itu nggak usah tanya sama Mbak Dukun. Tanya sama Mbak Dukun, pulang bawain kemenyan. Suruh dibakar, diuwur-uwurin, apa sih? Tanya sama Mbak Gober, pulang dibawain kembang, disiram-siramin, ngapain? Baca Al-Waqiah, ngomong sama Allah, ya Allah ya Tuhan kami supaya dagang akun laris, ya Allah. Waqiah 16 kali. Pak Ustadz, boro-boro 16 kali. Sekali aja 1 jam nggak selesai. Bu, ini bukan jumlahnya 16 atau berapa, tapi kemauannya. Yang penting mau dan mampunya, itu Allah akan mendengarkannya. Insya Allah. Kita lanjutkan ini. Ayat itu menyampaikan tentang apa? Batu, Bu. Rasul menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai laki-laki yang beriman. Ku anfusakum, jagalah dirimu dari sengatan panasnya api neraka, wa ahlikum, dan istrimu, anak-anakmu. Kan seperti itu. Lah terus waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Di situ ya Rasul, aku nggak mau masuk neraka ya Rasul. Neraka itu panas. Batu aja takut, Bu. Batu takut masuk neraka saking panasnya itu api neraka. Ini kan peringatan bagi umat manusia. Tapi umat manusia yang berakal, yang cerdas, pada nggak takut sama api neraka. Contohnya apa Ustadz? Dia Islam tidak sholat, dia Islam tidak zakat, dia Islam tidak ngaji, dia Islam tidak haji yang mampu, dia Islam tidak puasa Ramadan, dia Islam suka menggunjing tetangga, iri, dengki, sombong. Islam itu dia Islam menjadi istri, suka ngelawan sama suami. Kalau di sini yakin tidak ada sekarang. Iya, yakin di sini nggak ada yang lawan karena lagi ngaji. Kalau pulang ke rumah habis pengajian, suaminya juga baru pulang ngojek, umpama yang ngojek loh ya, contoh. Suaminya pulang kantor minggu nggak mungkin dari kantor. Suaminya habis rapat sampai rumah baru sama-sama pulang. Suaminya langsung ngomong, "Mah, bikinin kopi." Lo nggak lihat gua baru pulang ngaji juga lo? Gua juga panas, capek. Lo jangan tentang suami lo. Ada nggak istri begitu? Nggak ada di sini. Cuman bahasanya nggak begini, bahasanya beda. Ibu-ibu kan lentur luwes gitu kan.
Sambil suaminya ngomong bikinin kopi sambil ngoceh, dasar suami. Udah tahu saya capek, tapi sambil bikinin. Jadi kan istri nggak montong-montong ya, sambil ngelemparin tas. Suami, lo kalau bukan laki gua lo gitu. Itu sama saja Bu, podo wae. Batu takut akan masuk neraka karena saking panasnya api neraka. Tolong ya Rasul, saya ini sanggup menggiling padi semuanya. Yang penting saya jangan masuk neraka. Ini pesan untuk kita wahai umat manusia. Ayo jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka hari ini ibu-ibu sangat luar biasa, karena yang namanya ngaji itu perintahnya Gusti. Ya, mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk takwa kepada Allah, bakti kepada suami. Karena kunci ibu kan cuma satu, ridhollah fi ridho zauji. Allah akan meridhoi ibu semua karena ibu mendapatkan ridho suami. Enteng. Tapi kalau ridhollah fi ridhol walidain, Allah akan meridhoi kepada anak kalau anaknya dapat ridho dari kedua orang tua. Kalau ibu sudah enggak ke orang tua tapi kepada suami, maka pesan kita ya kalau sama suami jangan kenceng-kenceng ngomongnya lah. Jadi volumenya kalau suami 9 ya kita 6 atau 5. Jangan kebalik. Suaminya 5, istrinya 15. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, sambil dipegang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimatu Zahra fil jannah. Tenang batu, tenang. Khusus untuk kamu. Nanti kamu akan menjadi bahan bangunan rukonya Siti Fatimah di sorga. Batunya alhamdulillah. Jadi batu itu takut masuk neraka. Akhirnya istimewanya nanti buat bahan bangunan di sorga, rukonya Siti Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesannya apa coba ini? Ternyata ketika selesai ini Kanjeng Nabi megang pundaknya Siti Fatimah ngomong begini. Fatimah, faqalan Nabi Fatimah, lau sya'allahu ya Fatimah latonah hat laki arroha wahdaha. Gini Fatimah, Allah kalau mau semuanya pekerjaanmu ini bisa diselesaikan dengan sendirinya. Tapi bukan berarti saya nggak mau mencarikan pembantu, bukan berarti saya nggak mau menggilingkan padi, tapi Allah Ta'ala itu memang sudah menjadi hukum prerogatif Allah kalau wanita itu memang seperti itu. Apa? Yang giling padi, kalau giling ya nyuci, ya perabot rumah. Pokoknya kan aslinya pekerjaan wanita lebih berat daripada suami. Luar biasa. Itu istri saya suka ngomel begitu Bu. Istri Ustadz juga ngomel melulu. Enak ya jadi suami. Wah, baju tinggal make, sudah digosokin, tinggal dilempar. Saya yang mungutin, yang nyuci, yang jemur, yang gosok, habis itu masak, habis itu nyetrika, segala macamnya itu saya. Suami tinggal make gitu. Sama nggak sih ini? Itu semua memang sudah jadi tulisan. Apa tujuannya? Ayyaktu balakil hasanat. Allah ingin mencatat kebaikan untuk istri, wa yukaffiru laki sayiat, dan akan menghapus segala kesalahannya dengan mencuci, dengan ngurusin suami, wa yarfa'u laki darajat, akan mengangkat derajat ibu di mata Allah Subhanahu. Baik, kita tarik kesimpulan karena memang sudah 1 jam perjalanannya. Kesimpulan ngaji ini Bu ya. Jadi ketika ada istri yang kerjaan rumahnya memang sangat banyak, di situ bahasa Tuhan, bahasa Allah agar bersabar jalankan, karena itu menjadi nilai pahala. Yang kedua, pesan yang sangat bagus ketika akan ngomong dengan suami itu pun harus dengan ayahnya, lewat orang lain supaya suaminya tidak tersinggung. Artinya ada kesopanan yang sangat luar biasa. Pesan yang ketiga,
batu aja takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan kalau ibu ini sudah pada sadar dan menyadari aku ini makhluk wajib menyembah dan ibadah kepada Allah. Tapi coba sampaikan kepada anak-anak kita, karena penyakit yang sering saya lihat, orang tuanya rajin ngaji, baik laki-lakinya atau ibunya, tapi anak-anaknya luar biasa loh. Anak-anaknya pada liar, ya, pada kemana-mana, nggak ngaji, nggak sholat, nggak apa. Nah ini tolong, ibu sudah bagus ngaji, tapi regenerasi juga kita harus perhatikan.